Oke guys, ketemu lagi sama saya Heru Gunawan dari HG Motor dalam topik kita kasih tahu. Oke guys, hari ini review singkat aja. Saya mau sedikit kasih tahu bahwa di Indonesia ini ada pelumas memang karya anak bangsa yang namanya Pertamina Lubricant. Nah saat ini memang di pasaran banyak oli-oli murah yang dipalsukan gitu. Dan gosipnya juga ada juga beberapa yang memang produk Pertamina ini dipalsukan juga gitu. Dan ada beberapa oli lain juga sih saya tahu. Nanti saya akan bahas brand lain yang dipalsukan. Saya udah beli olinya loh. Nah oli palsu deh maksudnya. Nah sebetulnya saya bangga banget dengan produk Pertamina, buatan karya anak bangsa gitu. Dan saya pengen banget bahwa di Indonesia sebetulnya cukup bangga sih gitu ya. Indonesia punya perusahaan besar yang memang punya nama, punya market yang besar juga untuk oli khususnya seperti itu, untuk kendaraan bermotor, mobil, motor. A few moments later. Industri gitu ya. Saya pengen ngejelasin sedikit lah ya tentang company profile-nya si Pertamina nih gitu ya. Nah, Pertamina ini didirikan tahun 57, tanggal 10 Desember tahun 57. Jadi ini perusahaan sudah cukup tua banget gitu, yang mana dulu notabene dia lebih ke industri ya, olinya ya seperti itu, lalu dikembangkan lagi, akhirnya menjadi banyak varian oli juga yang digunakan untuk kendaraan bermotor seperti ya motor, mobil, dan mungkin kendaraan otomotif lainnya juga seperti itu. Dia berinovasi terus seperti itu. Nah, cuman ada sedikit keganjelan nih di hati saya gitu ya. Kenapa kok Pertamina kayak nggak sepercaya dengan kualitas Pertamina gitu loh. Padahal ini produk dalam negeri gitu loh. Kenapa Pertamina nggak ngebangun belief itu ke masyarakat Indonesia gitu, bahwa ini oli terbaik nih di Indonesia, dan warga Indonesia harus pakai oli yang terbaik ini, Pertamina ini. Nah, harapan saya sih pengennya seperti itu ya gitu ya. Selain mengangkat nama besar Pertamina, kebanggaan bangsa Indonesia juga gitu. Nah, cuman pada kenyataannya banyak oli-oli luar yang masuk ke Indonesia yang notabene memang kualitasnya tidak dipungkiri lebih baik dibanding Pertamina, lebih baik. Nah, ya bukan berarti Pertamina tinggal diam sih. Harusnya Pertamina bisa mengembangkan produknya sehingga benar-benar saat balapan itu motor balapnya, si pembalapnya ngisinya oli Pertamina gitu loh. Bukan cuma di endorse Pertamina, tapi isinya oli lain di mesinnya gitu loh, brand lain. Dan itu banyak kejadian tuh kayak gitu. Jadi Pertamina hanya nge-endorse gitu loh. Dan perusahaan balapnya, bahkan pembalapnya tidak percaya dengan kualitas Pertamina. Itu sangat disayangkan sekali sih seperti itu. Nah, PT Pertamina ini yaitu anak dari PT Pertamina Patraniaga dibilangnya di situ ya. Itu dan Persero PT Pertamina pada tanggal 23 September 2013 itu berpisah dengan unit bisnis pelumas PT Pertamina pada tanggal 30 Oktober 2013. Nah, bedanya dengan PT Pertamina Pelumas itu dia ganti nama deh kayaknya ya. Soalnya tidak ada tercantum jelas di websitenya. Nah, aneh juga itu saya baca juga guys. Batuk, tenggorokan lagi gatal nih. Lagi musim batuk guys. Nah, aneh dan unik juga nih di web resminya nih gitu ya. Tercantum juga PT Pertamina Lubricant ini memiliki satu anak perusahaan aktif yang berada di Thailand. Gitu. Teman-teman boleh komen ya di bawah apa itu. Karena saya cari-cari nggak ketemu gitu ya. Apakah ada keterlibatan langsung dengan merek Thailand ya atau tidak seperti itu. Saya pengen ngebahas bahwa kenapa sih trust orang Indonesia
nggak begitu kuat dengan Pertamina ya. Ada bahasa banyak olinya dipalsukan, standarnya kurang bagus gitu ya, ke mesin kurang bagus. Ada aja berita seperti itu. Dan jujur kata, teman-teman saya yang ada di dunia balap jarang pakai oli ini gitu loh. Dia pakainya terasnya sama oli-oli luar gitu, brand-brand luar gitu. Walaupun mungkin Pertamina juga menciptakan oli yang memang untuk racing seperti itu. Oke, guys, jadi di balik kelemahan Pertamina, saya juga ingin kasih masukan juga nih buat Pertamina. Kebanggaan saya juga nih. Kenapa botolnya biasa-biasa aja nih saya lihat ya guys. Ya, contoh yang ini ya gitu ya. Kayaknya Pertamina kalau bisa membuat botol yang lebih menarik lagi gitu ya, dan ada fungsinya botolnya, mungkin kayaknya itu bisa menjadi daya pikat, daya jual buat Pertamina, sehingga orang bisa membeli oli ini dengan pede gitu. Asik. Bahwa oli ini botolnya bagus dan kualitasnya juga bagus gitu di balik itu. Seperti itu. Ya, kalau bisa lah emang bisa diperbaiki dari sisi botol, boleh nih buat Pertamina kayaknya bisa diperbaiki soal kemasan, jadi biar nggak standar banget. Jadi biar ada pembeda Pertamina dengan oli-oli lain lah gitu ya guys ya. Seperti itu. Kayak contoh oli samping atau olinya brand dari Prancis misalnya, contoh Ipon gitu. Dia bagus banget, dia punya oli takarnya, di botolnya udah ada takarannya, oli sampingnya. Itu kan kayaknya bagus banget gitu, sampai botolnya juga udah habis juga dijual. Ada orang jualan botol bekas Ipon oli samping. Ada, karena memang berguna. Jadi tinggal pencet gitu, 1 liter berapa mili misalnya kayak gitu. Jadi tinggal dituangin. Saya pikir itu hal yang menarik, simpel tapi menarik gitu, seperti itu. Pertamina harus bisa lebih promosi di ajang-ajang balap seperti itu ya guys ya. Jadi biar yang pasti mah gini sih, kalau saya lihat ya, Pertamina harus bisa ngasih trust ke masyarakat Indonesia bahwa ini oli boleh ditanding nih sama oli-oli luar. Sok dikasih data, dikasih grafik gitu ya. Jadi benar-benar ini oli tahan uji, bagus banget. Dan itu kita gembor-gemborin terus gitu di Indonesia bahwa ini oli keren banget. Jadi warga Indonesia harus beli oli Pertamina gitu loh. Itu sih teman-teman. Dan saya sebetulnya dukung banget Pertamina. Karena apa? Saya cinta produk-produk Indonesia. Oke? Nah, jadi harapan saya sih Pertamina bisa mengupgrade lagi dari kualitas. Oke guys, kualitas, packaging yang kedua, packaging, lalu promosi. Walaupun mungkin orang udah tahu Pertamina gitu, di mana-mana ada, di pom bensin ada jual Pertamina, tapi jangan jadi pelumas yang biasa aja guys. Tapi jadi pelumas yang memang dicintai sama masyarakat Indonesia juga. Kita berbangga dengan kualitas Pertamina seperti itu guys. Ya saya cuma mau cerita curhat sedikit lah gitu ya tentang Pertamina gitu, karena harapan saya besar banget buat Pertamina, supaya Pertamina bisa dikonsumsi sama masyarakat Indonesia, sama pecinta otomotif di Indonesia dengan luar biasa seperti itu. Jadi itu aja dari saya, Heru. Semoga apa yang saya mau bagikan ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman, dan teman-teman kasih masukan dong buat saya juga. Kira-kira apa yang harus saya bahas lagi, poin apa yang harus saya bahas lagi gitu. Jangan lupa like dan subscribe juga, dan semoga Pertamina juga bisa mendengar juga keluhan-keluhan masyarakat, keinginan-keinginan masyarakat Indonesia, supaya Pertamina bisa menjadi pelumas number one in Indonesia guys. Oke, seperti itu aja. Thank you. Saya juga mau naik motor lagi sekarang. Oke, see you, bye.